Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Baik, seperti biasanya saya masih di ladang jagung lagi dan akan membahas tentang perjagungan. Langsung saja guys, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi, yaitu tentang cara pemupukan yang kedua pada tanaman jagung di usia 30 hari setelah tanam atau sekitar 25 sampai 30 hari setelah tanam. Tapi sebelum saya lanjutkan ke videonya, nah di sini saya kasih tahu untuk teman-teman semuanya bahwasannya untuk pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk murni Ponska dan urea saja, yaitu dengan perbandingan 2:1 untuk duanya Ponska dan satunya itu urea, tanpa menggunakan micin seperti di video saya yang kemarin. Baik, dan untuk ladang saya yang ini, yang satu ladang ini, di atas batu ini ya, ini batasnya itu sampai atas itu yang saya pupuk menggunakan micin, dan yang bawah ke sini sampai sana itu tidak saya tambahkan dengan micin ya guys. Dan tujuannya saya tidak memakai micin, yang pertama tujuannya adalah saya akan membedakan antara penggunaan micin dengan yang tidak pakai micin itu, apakah ada perbedaan yang signifikan pada tanaman jagung. Dan alasan yang kedua yaitu kemarin sampai atas batu ini kemarin pupuknya belum cukup, dan hari ini saya lanjutkan dengan pemupukan, tapi tidak saya campur menggunakan micin, yaitu Ponska dan urea saja. Baik, untuk pemupukan di lahan miring seperti ini ya guys. Nah, sebelumnya untuk jagung saya ini umurnya 28 hari setelah tanam ya guys. Jadi untuk pemupukan yang kedua itu biasanya dilakukan di antara 20 sampai 30 hari setelah tanam. Dan untuk jagung saya ini kondisinya seperti ini, layu ya guys, karena untuk curah hujan di tempat saya itu kurang lebih hampir 10 hari ya. Kira-kira 10 hari belum ada kiriman hujan, dan tadi malam sudah 2 malam ini sudah ada gerimis, dan ini saya lakukan pemupukan yang kedua. Nah, ini sebetulnya sudah terlambat untuk melakukan pemupukan yang kedua ya guys. Biasanya saya melakukan pemupukan itu di hari 20 sampai 25 hari setelah tanam. Oke, untuk caranya sendiri untuk pemupukan pada tanaman jagung itu biasanya ada berbagai metode ya guys. Seperti yang saya lakukan ini adalah pemupukan sistem tabur, dan tidak saya lakukan sistem penggejikan. Nah, untuk jaraknya dari pangkal seperti ini ya, ini jagung saya yang kurang sehat karena layu, dan juga untuk pemupukannya saya katakan tadi yaitu terlambat. Oke, untuk caranya seperti yang saya lakukan di panen yang di musim panen yang kemarin, yaitu jaraknya jika pemupukan yang kedua itu jangan terlalu mepet pada tanaman jagung atau bonggolnya ya. Jadi ini suatu contoh, ini mepet seperti ini tidak apa-apa, cuman ini tidak berefek pada jagungnya ya. Ini akan sia-sia untuk pupuknya, karena untuk jagung yang tingginya sudah berumur 20 sampai 30 hari setelah tanam itu biasanya akar serabutnya yang berwarna putih itu sudah menyebar kurang lebih 10 cm dari pangkalnya ya guys. Nah, bisa dilihat ini teriknya, matahari sudah terik, mulai terik lagi. Dan ini jagung saya kalau pagi hari itu biasanya masih melebar ya untuk jagungnya, daunnya, tapi kalau untuk siang hari itu sudah mulai kuncup atau sudah lancip-lancip seperti ini. Sangat memprihatinkan, dan semoga saya lakukan pemupukan ini nantinya akan turun hujan. Baik, saya lanjutkan untuk pemupukan menggunakan Ponska dan urea tanpa saya lakukan menggunakan micin, yaitu di papan miring seperti ini. Itu teman-teman bisa melakukan dengan cara digejek ya guys. Nah, digejeknya dengan sistem di antara 5 sampai 8 cm, maksimalnya 5 sampai 10 meter dari bonggolnya ya. Digejek itu dari alat yang dilancipi, biasanya ada seperti tongkat terus dilancipi. Nah, kemudian untuk pupuknya itu ditaburkan di lubangnya yang kita tancapkan tadi seperti ini. Nah, ini suatu contoh yang tidak saya gejek ya. Kalau yang digejek itu biasanya di sini ada lubang, contohnya seperti ini, kemudian pupuknya dimasukkan ke dalam lubang gejikan. Itu bertujuan agar jika ada hujan atau hujannya lebat, itu pupuknya tidak mengalir ya guys, atau tidak
hanyut oleh air hujan. Tapi untuk musim panen yang kedua seperti ini biasanya itu sudah mulai musim kemarau dan curah hujannya itu semakin menipis atau tidak banyak, atau curah hujannya itu sedikit, maka kita hanya melakukan tabur ya, seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, ini 5 cm dari pangkalnya ya guys. Jadi ini untuk jagung yang berumur 25 sampai 30 hari setelah tanam. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya, itu untuk akarnya sudah menyebar. Jadi jangan sampai teman-teman memupuknya itu di pangkalnya ya guys. Nah, di sini saya tidak menggurui teman-teman, di sini saya hanya berbagi pengalaman, saya juga masih belajar. Semoga untuk video ini bisa bermanfaat ya guys. Dan untuk cara selanjutnya untuk pemupukan tabur yang lebih efektif, yaitu kita bisa melakukan penaburan ya guys, atau penaburan keliling. Nah, saya kasih contoh yang ini ya. Saya kasihkan contoh lagi yang belum saya pupuk, tapi ini semuanya sudah saya pupuk ya guys. Nah, di sini saya kasih contoh untuk teman-teman semuanya untuk sistem pemupukan dengan sistem tabur, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, di sini takarannya menyesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya guys. Kalau di sini saya menghemat pupuk, jadi saya sedikit saja, sekitar segini untuk satu lubang atau satu pokok tanaman jagung. Nah, caranya kita tabur ya, keliling seperti ini. Untuk jaraknya sama, yaitu 5 sampai maksimal 10 cm dari pangkal jagung. Nah, ditabur keliling seperti ini. Ini dijamin untuk akarnya itu akan semuanya menyerap dari sari-sari pupuk yang kita taburkan. Dan untuk cara ini mungkin jarang yang melakukannya, karena untuk cara ini itu sebenarnya atau faktanya itu banyak yang tidak dilakukan karena banyak memakan waktu ya, atau menyita waktu. Nah, kalau untuk sistem saya cukup ditaburkan antara 5 sampai batas maksimal 10 cm, yaitu nah seperti ini dikumpulkan. Nah, untuk nanti jika ada hujan, maka untuk airnya itu akan mengaliri pupuknya dan menyebar di antara ini. Ini bekas galengan ya, bisa dilihat ini agak menguak begitu, ada cowean ya. Jadi ini yang akan ada genangan air, dan untuk otomatis untuk pupuknya akan menyebar sendiri. Oke ya, di sini mungkin cukup jelas untuk cara pemupukannya tanpa saya lakukan penambahan micin ya guys. Seperti yang di atas itu yang kemarin ya, batasnya yang batu itu ke atas itu saya lakukan pemupukan menggunakan micin. Teman-teman bisa mengeceknya di video sebelumnya ya guys. Dan ini yang sampai bawah tidak saya lakukan pemupukan dengan micin. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini tentang cara pemupukan yang kedua tanpa menggunakan micin, hanya menggunakan Ponska dan urea saja pada tanaman jagung. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya, dan bisa menambah ilmu kita semuanya ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.